yang kita tidak harus tahu apa sebabnya, tapi kalau logisnya sangat logis. Yang sering dijadikan bahan di antara yang sering dijadikan bahan untuk menyudutkan, untuk mengatakan tidak logis adalah orang batal. Orang batal buang angin. Yang buang angin dari mana? Dari dubur. Tapi pas wudu yang dibasuh muka. Kata mereka nggak masuk akal. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan justru ini yang masuk akal. Kenapa? Satu, karena yang paling sering dilihat orang tatkala ketemu itu adalah apa? Wajah. Maka wajar kalau Islam menganjurkan supaya sesering mungkin wajah dibasuh. Itu paling sering ketemu soalnya, paling sering nampak, paling sering dilihat tatkala bertemu. Itu pertama. Yang kedua, andaikan orang buang angin gitu, apalagi di tengah kerumunan orang, rasanya gimana? Malu nggak? Ya kalau orang normal malu, kalau orang normal. Kalau nggak normal ya nggak malu, malah ketawa-ketawa. Dan nggak normal. Kalau orang normal pasti malu. Orang malu nampak di mana? Wajahnya. Maka karena wajahnya yang malu, wajahnya juga yang dibasuh gitu. Jadi sangat masuk akal. Yang ketiga, andaikan setiap buang angin yang dibasuh adalah pantatnya, kayak apa repotnya kira-kira? Justru sangat merepotkan gitu. Maka orang menganggap gak masuk akal dan sebagainya itu karena gak memahami secara mendalam gitu. Justru itu yang paling logis, paling manusiawi. Karena yang menahan malu itu wajah, ya udah wajahnya dibasuh gitu. Karena dia yang menahan malu, secara hikmahnya begitu. Al-miyahu, adapun air itu aksamun, beberapa macam. Tahurun, wa tahirun, wa najisun. Dah 3 macam aja di sini. Kita melainkan 4 yang makruh gitu. Ini 3. Tahurun, wa tahirun, wa najisun. Tahurun yang suci dan bisa menyucikan yang lain. Tahirun yang suci saja. Wa najisun dan air najis. 3 macam. Yang suci menyucikan gimana? Fattahuru. Adapun yang suci menyucikan huwa tahiru fi nafsihi, al-mutahhiru li ghairihi. Itu adalah air yang suci dalam dirinya sendiri, dia suci. Al-mutahhiru li ghairihi, yang menyucikan yang lainnya. Ini definisi namanya jami' mani'. Dia memasukkan semua yang mesti dicakup di situ, dan mani' menghalangi juga supaya yang tidak termasuk ya jangan masuk gitu. Definisi atau ta'rif itu harus begitu kalau secara ilmu mantik, jami' dan mani'. Sehingga itu selalu menjadi pembahasan awal supaya kelanjutannya ada patokannya. Salah buat definisi ya jadi ngelantur kemana-mana. Misalnya air yang at-tahur, suci menyucikan, misalnya dibuat definisi lain adalah air yang bisa membersihkan bau, misalnya begitu. Ya udah, nanti akan macam-macam definisinya. Air sabun masuk, air rendaman minyak wangi masuk misalnya, dan sebagainya. Jadi salah
karena salah buat definisi. Dan definisi tahur itu gimana? Dia adalah suci dalam dirinya sendiri, dia suci dan bisa menyucikan yang lain. Sehingga kalau dia najis, mutanajis, udah gak termasuk di sini karena dia tidak tahir fi nafsihi. Al-mutahhiru li ghairihi juga begitu. Yang suci saja gak bisa menyucikan yang lain, dia gak masuk tahur. Nah, sekarang tahir sendiri yang gimana? Wa tahiru, adapun air suci. Wa air suci iku at-tahiru fi nafsihi, itu yang dia sendiri itu memang suci, enggak kecampuran najis, enggak najis. Cuman wala yutahiru ghairahu, tidak bisa menyucikan yang lain. Lalu yang najis itu gimana? Wan najisu ghairuhu, dah gitu aja. Ringkas padat. Yang enggak tahir, enggak tahur, ya najis dah gitu. Pilihannya hanya itu. Dah, jelas ya. Fala yajuzu, maka tidak boleh raf'u hadasin, menghilangkan hadas, menyucikan hadas atau mengangkat hadas, wudu atau mandi janabah. Wala izalatu najasin, tidak juga boleh menghilangkan najis, illa bil ma'il mutlaqi, kecuali dengan air mutlak. Air mutlak itu gimana sih? Air tok, gitu. Air saja, nggak ada embel-embelnya. Mutlak itu gitu maksudnya. Ini apa? Air, dah gitu aja. Beda dengan air sirup, air teh, air kopi misalnya. Oh, tapi itu air kendi, air galon gimana? Oh, itu bukan sifat air. Itu idhofah tempat. Air yang di dalam kendi, air yang di dalam galon, airnya hanya air saja. Nah, beda. Air botol, air yang gak ada koidnya, gak ada embel-embel apa-apa kalau bahasa kita. Beda yang ada embel-embelnya. Tadi misalnya air mawar, air sabun, air teh, air nabid, kurma, air jus misalnya. Nah, itu udah gak mutlak lagi karena ada embel-embelnya itu. Wa huwa tahuru, itu adalah air yang suci menyucikan. Ala ayyi sifatin kana, menetapi sifat apapun yang dia ada di situ, gimana pun sifatnya, min aslil khilqati, dari asal Allah Ta'ala ciptakan. Jadi itu belum ada perubahan dari kesengajaan manusia, masih betul-betul apa adanya. Sifatnya gimana pun gak apa-apa. Misalnya di Kalimantan sana, itu kebanyakan airnya warnanya agak coklat, karena emang dengan akar pohon sungai di mana-mana kanan kirinya akar, sehingga agak coklat. Gimana? Ya gak apa-apa. Atau air laut yang asinnya luar biasa, gimana itu? Ya nggak apa-apa. Aslul khilqahnya begitu, Allah ciptakan begitu. Wa yukrahu bil musyammasi fil biladil harati fil awanil muntabi'ati. Dan makruh. Makruh berarti masih tahur. Nah, makanya nggak dibuat klasifikasi lain, nggak dibuat pembagian lain, karena dia masih tetap suci menyucikan. Wa yukrahu bil musyammasi, dan dimakruhkan bersuci dengan air yang musyammas, air yang dijemur. Fil biladil harati, dijemurnya di mana? Di negeri yang panas.
di negeri yang panas, Sudan, Aljazair, Libya, Pakistan itu pas musim panas. Panasnya jangan bandingkan dengan Jakarta gitu, itu kecil itu. Pontianak gitu misalnya Katulistiwa, masih kecil itu. Kalau panas di daerah sana, Idris, di Pakistan aja contoh, itu ada namanya Multan atau daerah Sind. Kalau udah bulan gini, Juni, Juli begini, Masya Allah, hampir tiap tahun selama Abuya di sana, hampir tiap tahun ada yang meninggal kepanasan. Orang sana asli, anak kecil memang. Bapak berjemur, enggak, di dalam rumah juga panas. Apalagi di luar rumah gitu. Di dalam rumah pun panas. Ya, kecuali yang memang ada kelebihan rezeki, pakai AC lah itu baru. Kipas angin nambah panas. Orang kadang kita masuk masjid zuhur itu keluar, kalau pakai sandal jepit meleleh sandalnya itu. Nah, itu panas-panasnya itu bisa sampai kayak gitu. Dijemurnya di tempat seperti itu yang panas banget begitu. Maka kalau hanya dijemur di Indonesia begini ya, nggak masuk musyamas yang makruh ini. Kalau kita ikut call yang makruh ini, nggak masuk Indonesia, nggak termasuk biladil haram, nggak masuk. Maka di Indonesia gimana? Ya nggak ada, dah gitu aja. Jadi kalau kita memahami definisi ini, mestinya nggak ada lagi pertanyaan, Ustaz gimana kalau airnya dimasak? Orang definisinya jelas, dijemur. Dimasak itu dijemur apa? Bukan. Bukannya beda, dijemur, dimasak. Ngapain ditanyain gitu? Kan dijemur judulnya juga. Dijemur di negeri yang panas ya. Maka itu pentingnya memahami definisi supaya kita nggak salah paham atau nggak mempertanyakan perkara yang nggak perlu ditanyakan. Orang dah definisinya segamblang itu, musyamas adalah air yang dijemur. Air masak kok ditanyakan. Kalau pakai water heater gimana? Itu juga salah pertanyaan. Orang itu nggak dijemur. Misalnya begitu. Fil biladil harati, ini berikutnya. Di negeri-negeri yang panas, itu pun masih ada syarat lagi. Fil awalin muntabi'ati, dijemurnya di wadah logam, mau besi, mau kuningan, aluminium, stainless misalnya. Wahya ma yutraqu bil matariqi, ya ini yang dipukul dengan palu, pakai logam kalau bahasa kita. Illa dhahaba wal fiddata, kecuali emas dan perak. Kecuali dijemurnya di wadah emas dan perak. Ini di Indonesia nggak ada, udah gitu aja pokoknya. Ada negara kita bukan termasuk biladil haram. Nah, makruh ini tadi kemakruhannya wa tazulu bit tabrid. Kemakruhannya hilang tatkala didinginkan. Nah, selesai urusan. Nah, ini selesai satu pembahasan. Wa idza taghayyara al-ma'u, dan tatkala air menjadi berubah. Taghayyuran katsiran, perubahan yang banyak. Nah, perubahan yang banyak itu gimana? Fikih ini kan universal, mesti mudah dilakukan oleh semua orang. Andai kan perubahan banyak sedikit ini dengan ukuran yang harus pakai lab, waduh betapa repotnya agama itu. Kadarnya sekian persen, masukkan lab dulu, kemudian dicek, keluar di komputer sekian persen, berarti tahyur kafir. Kalau kurang dari itu tahyur qalil. Ya Allah, betapa repotnya. Sementara agama ini diturunkan di bangsa Arab. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memaksa orang Arab memahami perkara yang mereka masih sangat jauh. Berarti mereka nggak bisa ngamalin dong kalau begitu. Gitu. Maka gimana? Taghayyur katsir itu gimana?
bihaitsu yuslabu anhu ismul ma'i, sekiranya terambil darinya nama air. Udah enggak disebut air biasa lagi. Taghyirnya sebab apa? Bimukhalatati syai'in tahirin. Sebab percampuran sesuatu yang suci. Yumkinu yang mungkin apa as-saunu menjaga anhu dari syai'in tahir. Nah, ini masih ditambah lagi definisinya. Perkara suci yang bisa dihindari. Gitu. Perkara suci yang bisa dihindari. Apa misalnya dicampurnya pakai apa? Kadakikin, dicampur tepung. Dicampur tepung, campur gula, campur teh. Ini kan namanya contoh. Wa za'faranin, campur safran. Nah, ini jamnya belum nih. Wa idza taghayyara. Ini terus gimana idza taghayyara? Belum. Nanti di akhir. Intinya ini nggak bisa dipakai bersuci, dia hanya suci saja, gitu. Awis tu'mila, atau digunakan, air itu digunakan, nggak kecampuran, tetap sifatnya masih murni, tapi dia digunakan dunal kullataini, dalam kondisi dia kurang dari 2 kullah. Dia kurang dari 2 kullah. Berapa 2 kullah itu? Berapa? Berapa 2 kullah? Ya 60 kali 60 kali 60. 60 cm kali 60 cm kali 60 cm. 6 kali 6 6 kali 12. Gimana ini? 36. 36 kali 6. Lama. 36 kali 6. 30 kali 216. Kemudiannya gimana? 30 kali 6 dulu 180. Tambah 36. Nah, 216 liter. Ya, berapa? 216 liter. 20 itu segitu. Dan ini qadran ya. Kira-kira, takriban, bukan takriban, kira-kira. Bukan takyidan, bukan mesti masuk itu diukur pakai gelas ukur. Ini enggak usah gitu. Kira-kira ada enggak 216 liter? Kira-kira ada enggak ukuran ini 60 60 60? Kurang lebih gitu. Air kurang dari 2 kullah, kurang dari 216 liter. Ini kalau lebih ya enggak masalah. Kalau lebih berarti enggak masalah. Ini yang dibahas yang kurang, nah, begitu. Perlunya kita memahami definisi itu. Kalau sebaliknya berarti enggak ada, gitu aja. Ini mendefinisikan air, ini sedang mendefinisikan air mustamal ini ya. Fi fardi taharatil hadathi, dalam fardu menyucikan hadas. Nah, ingat ini. Dalam fardu menyucikan hadas. Surat berarti enggak gitu. Jangan sampai kebablasan memahami
air 1 ember kecil gitu dipakai cuci tangan sama anak-anak, waduh mustakmal, buang. Loh, itu salah besar. Mustakmal dari mana anak kecil cuci tangan? Emang fardu cuci tangan? Satu itu. Ini kan mustakmal kan gak najis, ngapain dibuang? Orang air gak najis kok dibuang, apa salahnya dia kalau dibuang-buang? Ini kadang-kadang memahami air mustakmal ini berlebihan. Sekarang udah jarang ya. Dulu kadang kita mandi itu kan ngantri, nimba sendiri atau bawa ember sendiri. Nah itu kadang saking hati-hatinya yang kebablasan tadi, nimba itu, nggak tahu anak sekarang tahu nggak nimba air di sumur itu. Taunya kan hanya sumur bor aja, nggak tahu sumur yang gede bisa dimasukin orang kan nggak lihat lagi udah. Nimba begitu, atau katalah ambil air dari sungai, ya gitu aja yang mudah. Ambil air dari sungai pakai ember. Nah, itu ada orang yang saking hati-hatinya katanya, niatnya. Gagang ember ini dipegang pakai ngangkat. Kan basah ini. Tangannya basah juga. Loh, air yang netes dari tangannya ke ember itu, aduh jadi mustakmal itu. Masya Allah, mustakmal dari mana? Bersuci juga belum mulai. Nah itu tuh kejadian. Saking hati-hatinya. Pernah dia keluar di satu tempat itu. Saya lupa nama tempatnya, udah dulu banget soalnya. Itu orang di situ. Saking hati-hatinya. Abi perhatikan, orang kalau wudhu pada naik ke tempat yang tinggi, naik ke atas batu, ke atas apa gitu. Dibanjur, ini kenapa wudhu kayak gitu itu? Khawatir nanti tetesannya itu kena baju. Emang kenapa? Nah, kan jadi najis. Kata siapa? Nah, itu kan mustakmal. Emang mustakmal najis? Gulang. Mustakmalnya najis, ya najis ngapain gitu, susah payah begitu itu. Jadi niatnya saking hati-hatinya. Takut percikan air mustakmal itu kena baju. Aduh, Masya Allah. Jadi merepotkan diri. Ya, ini perhatiin makanya. Fi fardi toharotil hadasi. Dalam fardunya toharoh hadas. Kalau nggak berarti ya nggak berarti. Gitu. Mandi Jumat, misalnya ini. Mandi Jumat. Misalnya, tapi jangan praktekin di sini ya. Ada bak mandi, airnya kurang dari 2 kolah, nyemplung aja di situ, niatnya mandi Jumat. Ya nggak jadi mustakmal. Orang mandi Jumat hukumnya sunat. Begitu. Mandi Jumat hukumnya sunat. Dia nyemplung ke kolam kurang dari 2 kolah, keluar lagi dari situ. Nggak jadi mustakmal airnya itu. Oh, barusan dipakai berendam. Dia kan berendam bukan bersuci yang wajib. Dan kalau bersabun di situ, itu lain perkara. Kalau nyampur di situ nanti kembali ke yang awal tadi. Bimukhalatati syai'in tahirin. Itu jadi tidak mutahhir karena kecampuran benda sucinya. Lain perkara. Jadi kalau dia nyemplung berendam ke situ, air kurang dari 2 kolah. Dan niatnya mandi apa tadi? Salat Jumat, maka enggak jadi mustakmal, itu sunat itu soalnya. Walau lisabiyin. Nah, walaupun untuk anak kecil belum mukallaf, tapi dia sedang bersuci yang wajib, dia berwudu. Maka bekasnya itu juga menjadi mustakmal. Ya. Jadi kadang-kadang karena salah memahami, itu jadi sangat repot sekali. Perhatiin ya, mustakmal itu yang digunakan untuk toharoh yang fardu. Maka kalau
Kita toharinya mandi, toharinya wudu gitu aja. Air digayung, siramkan ke wajah sampai mengalir. Nah, yang jatuh dari wajah, itulah yang namanya musta'mal. Yang digayung gimana? Itu kan air bagus, air baru, belum dipakai. Musta'mal itu kan yang dipakai. Ini belum dipakai, gimana jadi musta'mal? Kadang-kadang orang tanya, Ustaz, kita mau mandi junub ini, airnya cuma 1 ember, gimana? Itu apa sah? Emang 1 ember kurang gitu? Emang mau pakai berendam 1 ember itu? Apa yang dipermasalahkan? Kadang kami masuk dalam kamar mandi itu, baknya nggak sampai 2 kolah, gimana cara bersuci? Loh, masalahnya di mana? Memang kurang dari 2 kolah kan nggak ada perubahan. Dia masih suci, masih menyucikan, mandinya pakai gayung, dia agak berendam di situ. Apa masalahnya? Nggak ada masalah. Lah nanti kembali lagi, lah itu lain lagi urusannya. Percikannya musta'mal ini mencampuri air kurang dari 2 kulah akan jadi musta'mal kalau percikannya banyak. Kalau percikannya dikit ya nggak apa-apa. Gitu. Jangan kita terlalu hati-hati berlebihan. Aduh, jadi musta'mal ini, kecipratan barusan. Ada 2 tetes air wudhu saya masuk situ. Ya Allah. Cuman dikit tetesan-tetesan itu nyampur, nggak masalah. Kalau banyak lah itu baru sengaja kita misalnya ambil air dia pakai gayung, lalu basuh wajah di atas kolam, di atas baknya itu, ya itu jadi musta'mal itu. Campuran sebanyak itu. Jadi ke bawah musta'mal memang itu. Gitu. Banyak sedikit gimana? Diperkirakan beda warna. Diperkirakan dibuat pengandaian beda warna. Andaikan yang netes ini warnanya biru, warnanya merah, seperti merahnya rendaman bunga mawar. Kecampuran segitu itu berubah nggak? Ya enggak lah, ya udah. Nggak ke bawah musta'mal gitu aja. Tapi kalau dengan kecampuran air musta'mal bekas kita yang warnanya jadi merah itu, nyampurin air 1 bak mandi itu, berubah nggak? Berubah, kira-kira ada banyak gitu. Ya udah jadi musta'mal. Dan musta'mal bukan najis gitu ya. Musta'mal bukan najis, bukan kemudian harus dibuang, disia-siakan, nggak begitu. Campur air banyak jadi suci, menyucikan lagi. Walaupun itu untuk anak kecil, mewudukan anak kecil misalnya yang belum mukallaf, belum balik itu, maka tetap itu musta'mal. Awin najisi, atau untuk menyucikan najis, ya, untuk menyucikan najis. Walau lam yataghayyar, walaupun tidak berubah. Misalnya gimana? Misalnya najis itu kan ada 2, najis aini dan najis hukmi. Najis aini itu yang memang bisa diindra, nampak tai kotok di situ. Nah itu aini namanya, najis aini, nampak begitu. Najis hukmi yang gimana? Najis hukmi yang barangnya itu udah nggak ada, tapi karena belum disiram sekali maka masih najis. Berarti ini makanya, ya. Dalam mazhab Syafi'i, setelah benda suci yang bekas kena najis ini dibersihkan dari warna, bau dan rasa,
tetap harus disiram sekali dengan air mengalir untuk menghilangkan hukum najisnya. Sehingga nyuci karpet ini atau ngepel begitu misalnya, nggak cukup pakai tisu dibasahin doang atau kayak dibasahin doang diangkat, dilihat dah nggak ada, dicium nggak ada, penasaran dijilat sekalian, nggak ada rasanya. Ini hukumnya masih najis, hukumnya saja, ya. Barangnya udah nggak najis, tapi hukumnya masih najis kalau belum disiram sekali dengan air mengalir. Nah, ini menyucikan najis tadi, bekasnya juga menjadi mustakmal, juga jadi mustakmal. Walaupun airnya tetap nggak berubah, tapi dia mustakmal. Nah, kemudian mustakmal ini, kalau dia sudah terpisah dari anggota tubuhnya, ya, sehingga kalau orang hati-hati supaya air nggak mustakmal, maka tatkala dia mengusap, tangannya nggak akan diangkat. Gimana maksudnya? Keadaan darurat ini, air cuma dikit, untuk wudu dikasih air hanya 1 gelas. Bisa nggak bisa nih pakai wudu? Misalnya begitu, masya Allah. Anggota tubuh itu kan ada yang harus dibasuh, ada yang hanya diusap. Namanya dibasuh itu mesti ada yang mengalir, jatuh, menetes dari anggota yang dibasuh. Maka basuh wajah itu nggak harus semuanya sampai air mengalir, enggak. Asalkan ada yang mengalir saja, disiram dikit gitu, meratakannya dengan tangan, ya. Selama ini diambil basahnya nih dari anggota yang masih sama, belum terpisah, maka nggak mustakmal. Ini bagian bawah bibir belum basah misalnya, ambil aja basahnya dari sini tadi sampai ke sini. Nah, asalkan tadi waktu disiram sudah ada yang mengalir, maka itu sudah membasuh. Nah, ini nggak mustakmal selama belum diangkat. Nah, kalau basahnya ini ambil dari sini, tangan kering ini, basah ambil dari sini, dari dahi, diangkat lalu dibalikin lagi lah, ini jadi mustakmal. Ya, bisa dipahami? Ya. Wudu, basuh dari atas tadi, ngalir dikit, lalu tangan ditempelin yang kering tadi, dipakai untuk meratakan. Selama dia belum diangkat dari anggota tubuh ini, dipakai untuk bahasanya merata sampai ke batas-batas wudu, nah, maka itu tidak mustakmal. Tapi kalau tempelin di dahi, lalu diangkat dulu tangannya, tempelin ke pipi, diangkat dulu, ya udah, itu udah mustakmal namanya. Kalau udah terpisah dari anggota tubuh yang di raf'ul hadasi, yang diangkat, yang sucikan hadas, dari hadasnya. Tangan juga begitu. Airnya cuma dikit kan, taruh aja di telapak tangan, diratakan aja pakai tangan yang satunya. Asal nggak diangkat, walaupun hanya basah-basahnya yang nyebar, asalkan tadi udah ada yang mengalir, sudah cukup basuh itu. Fa'in taghayyara. Seberapa ini? 6/5. Kalau berubah, ya air itu. Ini kan udah ya, wa idza taghayyara udah lam tajuzi taharatu bihi, enggak boleh pakai bersuci. Enggak boleh pakai suci. Nah, jadi udah satu fakrah ini. Kalau bahasa kita sudah satu alinea. Idza taghayyara sampai lam tajuzi taharatu bihi, udah itu satu pembahasan selesai. Nah, ini air yang enggak boleh dipakai bersuci walaupun dia masih suci. Sekarang pembahasan lain, fa in taghayyara, kalau berubah air itu biza'faran, dengan za'faran, aw nahwihi, atau semacam za'faran, teh dan sebagainya, yasiran, dikit banget, kecemplungan sabun tapi dikit, misalnya begitu.
Misalnya santri ceroboh, taruh sabun di pinggir bak mandi, lalu tumpah, tapi dikit udah diambil lagi. Dikit tuh ya urufnya orang mengatakan itu dikit. Cuma dikit gak apa-apa. Au bimujawirihi, atau berubahnya karena mujawir, karena perkara yang bersebelahan. Nah, ini kalau kita dulu belajar fisika, itu ada namanya senyawa, ada namanya campuran, itu beda. Senyawa itu bercampur yang udah total gak bisa dipisahkan. Seperti air panas dimasukin gula, airnya jadi manis. Kita mau nyaring itu supaya manisnya hilang, bisa nggak? Nggak bisa. Itu namanya senyawa. Bahasa Arabnya mukhalatah tadi, yang kita artikan campuran tadi. Kalau dalam fisika itu disebut senyawa. Udah jadi satu aja, itu udah nggak bisa pisahin lagi. Ada namanya campuran. Campuran itu dia gara-gara ada barang yang berwarna merah di situ, maka itu ke bawah merah. Tapi kalau barangnya ini diangkat, ya merahnya hilang. Nah, itu kecampuran. Nggak sampai bersenyawa, masih bisa dipisahkan. Nah, itu namanya mujawir kalau ada bahasa fikihnya. Ada mukhalatah, ada mujawarah. Mujawarah tuh gitu tadi aja. Atau misalnya ini, ada apa namanya? Ada helikopter. Tahu nggak helikopter di sungai itu? Ada yang pernah lihat helikopter di sungai? Anak zaman sekarang nggak tahu. Itu toilet yang dibangun di atas sungai, orang boleh di situ buang air besar gaya bebas. Maksudnya kotoran itu langsung nyemplung aja di situ. Nah, itu kalau baru jatuh kotoran itu, atau dia nyangkut aja di batu, nah itu kadang airnya ketularan bau. Tapi baunya itu bukan karena bersatunya kotoran, hanya karena berdekatan aja ketularan. Itu mujawarah. Nah, ini kita tahu hukumnya aja. Gak usah maksain praktek, gimana ya prakteknya. Kalau saya penasaran, nah gak usah gitu. Gambaran mujawarah tuh gitu. Gara-gara berdekatan sampai terimbas sifatnya. Kalau yang berdekatan tadi diambil, ya hilang udah. Gitu. Ka'udin. Nah, ini kasih contoh yang bagus kalau ini. Seperti ud, kayu gaharu. Kayu gaharu, taruh aja di situ, air cukup, wangi. Tapi nanti air kayunya diambil lagi, udah wanginya hilang gitu. Kayunya mau dicelupin di situ jadi wangi. Tapi ini wanginya masih bisa keambil lagi dengan diambilnya kayu gaharu tadi. Gitu. Seperti kayu gaharu. Wadunin dan minyak. Mutayyabaini, yang diwangikan keduanya, ya emang minyak-minyak wangi. Tapi minyak wanginya nggak bersenyawa ya, minyak wanginya nggak bercampur. Kelihatan minyak wanginya itu masih menggumpal-gumpal gitu, bisa diambil pakai sendok. Itu masih mujawir namanya. Masih bercampur, belum bersenyawa. Maka belum sampai merusak. Au bima la yankunu sawnu anhu, atau
kecampurannya atau perubahannya, sebenarnya ketaghayyur tadi ya ta'alluqnya itu. Taghayyara bima la yumkinu gitu kalau mau disambungkan. Berubah karena perkara la yumkinu sawnu anhu, yang tidak mungkin dihindari. Enggak mungkin dihindarkan air itu. Katuhlubin atau tuhlabin. Ini kalau bahasa Jawa terjemahnya motolele. Motolele itu enggak tahu bahasa Sundanya apa. Apa Ustaz? Hah? Lumut. Itu sebenarnya ada yang lebih spesifik dari lumut. Kalau tuhlub itu. Ya, lumut itu kadang-kadang di dinding. Walaupun benar juga ya. Nah, kalau tuhlab itu biasanya di rawa gitu. Ada kayak daun kecil-kecil, titik-titik itu mengambang di atas. Di air biasanya menggenang, rawa, diem begitu. Ada semacam daun kecil banget. Makanya disebut motolele bahasa Jawa. Karena seolah segede mata lele. Banyak banget kecil-kecil nutupin itu. Waktu banjir, itu tuhlab itu sebenarnya. Sebab ini di sini dijelaskan bahwa syai'un akhdar ya'lul ma'a min tulil mukthi. Ya'lul ma' yang berada di atas air memang. Kalau lumut kan kadang di bawah. Tapi lumut bisa dimasukkan juga gitu. Tapi kalau arti tuhlab atau tuhlub itu tadi itu. Kalau bahasa Jawa motolele. Enggak tahu bahasa Indonesia juga apa itu. Kalau kamu sebenarnya dia udah mudahnya lumut aja. Wa wariqi syajarin. Atau seperti daun pohon tanathara fihi yang jatuh. Nah, tadi karena banyak kejatuhan daun, akhirnya terjadi perubahan di kolam itu, atau karena akar pohon yang menjuntai ke situ jadi berubah di situ. Wa biturabin, perubahan karena debu atau tanah. Tanahnya agak merah di daerah situ sehingga airnya agak kemerah-merah. Wa tuli muksin, atau karena kelamaan nggak dipakai sehingga agak gimana gitu baunya. Tapi betul-betul nggak ada bangkai jatuh, nggak ada begitu, hanya lama nggak dipakai aja. Gimana? Ujungnya jazat itu taharatu bihi, itu boleh dipakai bersuci, dia begitu. Nah, jadi kalau perubahan itu alami, perubahan yang nggak bisa dihindari, perubahan karena memang sumbernya di situ, misalnya air panas keluar bau belerang misalnya, ya udah bawaan dari ciptaan Allah begitu, boleh pakai bersuci. Ini kita menusuk ujungnya, tapi ujungnya gitu tadi, boleh dipakai bersuci sampai tuli muksin ya. Nah, karena kelamaan dia, maka itu masih boleh pakai bersuci. Wallahu a'lam.